is well known for its abundant and rich variety natural resources. This has become the key strength point for Indonesia to overcome its upcoming challenges, primarily in global competitiveness. As we are also undergoing rapid urbanization and growth, our strength in resources plus expanding population, if synergies are combined, can boost our potential to become the 7th largest economic powerhouse in the world. However, those strong points would not be useful without the existence of infrastructure and land development inside Indonesia, which both of it are essentials to drive the economy towards growth. To accelerate the economic growth and advancement, Indonesia have established 15 special economic zones all around Indonesia, which specifically purpose to accelerate the FDI and presenting an ease of doing business in Indonesia. Today, we are currently situated in Saimengkei Special Economic Zone, the first special economic zone in Indonesia. We'll have a more insight of what is Saimengkei Special Economic Zone directly from the director. This is a special day for me, given a chance to have talks with the director of Saimengkei SEZ, Mr. Wahyudi Syahrul Ramdan. Oke Pak, jadi kira-kira boleh nggak ya nih dijelasin profil KEK Saimengkei-nya nih? Baik ya, Saimengkei ini adalah anak perusahaan PT PN 3 yang ditugaskan mengelola KEK Saimengkei sebagai kas industri. PUPP dari KEK Saimengkei adalah PT PN 3 selaku pemilik lahan. Kemudian Saimengkei ini berlokasi di Simalungun dengan luas lahan yang telah dikuasai 1.933 hektar, sehingga secara clean lahan Saimengkei ini tidak ada kendala. Jadi KEK Saimengkei ini memiliki tema. Ada 15 KEK di Indonesia. KEK Saimengkei ini temanya adalah turunan sawit dan karet. Jadi investor yang bergerak di bidang turunan sawit dan karet itu akan mendapatkan insentif fiskal dan non fiskal. Nah, di sana adalah salah satu kelebihan dari KEK Saimengkei. Jadi tenan yang masuk ke KEK Saimengkei dia akan mendapatkan tax holiday yang merupakan turun sawit dan karet. Kemudian secara kajian, Saimengkei ini akan menyerap tenaga kerja 83.000 karyawan sampai dengan diharapkan di tahun 2031 kawasan ini penuh. Kemudian investasi yang harus dilakukan oleh BUPP itu 5,1 triliun. Kemudian diharapkan tenan berinvestasi sebesar 129 triliun. Kemudian pergerakan ekonominya itu diharapkan memberi output ke pemerintah sebesar 92,1 triliun. Ini adalah profil Saimengkei yang merupakan KEK pertama di Indonesia. Ada 15 KEK dan Saimengkei merupakan KEK yang pertama. Jadi Pak Wahyudi, gimana sih aspek legal untuk berinvestasi di KEK Saimengkei ini? Oke, baik. Jadi tenan yang akan berinvestasi di Saimengkei secara legal kita bisa jamin aman karena pertama dari aturan atau regulasi pemerintah ada Undang-Undang Nomor 39 2009 yang menetapkan atau pemerintah memang membuat kawasan ekonomi khusus. Jadi secara legal kawasan ekonomi khusus ini akan lama masa berlakunya selama memang undang-undang tadi tidak berubah. Kemudian pemerintah juga telah menetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2012 bahwa KEK Saimengkei ini atau kawasan ekonomi khusus Saimengkei ini telah ditetapkan melalui peraturan tadi. Sehingga para tenan yang berinvestasi di Saimengkei secara legal pasti tidak ada kendala. Kemudian support dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Simalungun melalui peraturan pemerintah Simalungun mengenai tata ruang juga telah ditetapkan. Jadi
kami bisa menjamin para investor yang berinvestasi di Semangke itu akan aman dari sisi legalnya. Jadi gini nih Pak, setahu Lili, itu biasanya kan kalau di kawasan industri itu biasanya diberikan fasilitas untuk para tenannya. Nah, kalau di KEK Semangke ini bagaimana Pak? Baik, jadi kami selaku pengelola KEK Semangke, seluruh fasilitas yang tenan butuhkan telah kami siapkan. Pertama, untuk air bersih, kami mengolah dari Sungai Batungguran, kita olah menjadi air bersih, kemudian didistribusikan ke seluruh tenan yang ada di Semangke. Kemudian kami memiliki pengolahan air limbah BWTP. Produk dari tenan yang berupa limbah itu kami akan olah untuk kami alirkan ke sungai yang telah kami buat memenuhi baku mutu sungai. Kemudian kami memiliki fasilitas berupa akses jalan yang telah tersedia dengan konstruksi dari beton, sehingga para tenan tidak perlu khawatir akan adanya kerusakan dari jalan. Kemudian kami memiliki pembangkit listrik EBT, energi baru terbarukan, kurang lebih 10 mega yang berasal dari gas, dari biomas, dan tenaga matahari. Kemudian ada power dari PLN sebesar 120 MW. Jadi artinya tenan tidak perlu khawatir akan tersedia energi listrik. Kemudian kami memiliki dryport. Kemudian kami memiliki tank farm. Tank farm itu adalah salah satu fasilitas yang disediakan kawasan untuk menyimpan bahan baku yang berasal dari CPO atau PKO. Di samping itu kami bekerja sama dengan Pertagas untuk menyediakan gas dalam kawasan. Kemudian kami bekerja dengan Econ Plus untuk menyiapkan jaringan data di dalam kawasan. Di samping itu kami juga melakukan pengamanan kawasan, pemeliharaan kawasan, kebersihan kawasan, sehingga secara utilitas, fasilitas, tenan tinggal menempati kawasan, kemudian beraktivitas tanpa adanya kekurangan pelayanan, sehingga tenan bisa fokus kepada produksinya. Di samping itu, kawasan tadi kami membagi kawasan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah zona pariwisata. Di sana kami menyiapkan lahan yang akan dibangun mungkin oleh investor atau oleh kami sendiri untuk hotel, untuk mungkin apartemen. Kemudian kita ada rencana pembangunan lapangan golf. Di samping itu ada zona industri. Zona industri ini ada zona logistik, zona karet, zona elektronik, aneka industri. Jadi secara desain kawasan kita sudah siap. Di samping itu ada zona logistik yang tadi dryport, pergudangan, yang intinya mensupport tenan dari sisi logistik agar proses pengiriman barang atau bahan baku dari pelabuhan ke Semangke terlayani dengan baik. Nanti ke depannya di akhir tahun 2023 ada akses jalan tol dari Semangke, nanti 4 kilo menuju pintu gate jalan tol. Setelah itu masuk ke jalan tol sampai ke Kuala Tanjung yang berjarak 40 kilo, sehingga pergerakan barang dari Semangke ke Kuala Tanjung kami harapkan dapat ditempuh melalui kereta api maupun truk, itu kurang lebih 1 jam. Sehingga para tenan tadi dari proses produksi maupun nanti mendatangkan bahan baku tidak ada kendala dari sisi waktu maupun ketepatan pengiriman barang. Nah, boleh diceritakan nggak nih Pak, insentif yang dimaksud itu seperti apa sih? Ya, jadi KEK ini memiliki 2 insentif, fiskal dan fiskal. Yang fiskal itu mendapatkan tax holiday dan tax allowance. Tax holiday itu akan diterima oleh investor yang merupakan turunan sawit dan karet. Dia akan mendapatkan pembebasan pajak dengan mempertimbangkan nilai investasinya. Jika dia berinvestasi 100 miliar sampai 500 miliar, maka dia mendapatkan pembebasan tax holiday selama 10 tahun. Kemudian jika investor tadi berinvestasi 500 miliar sampai 1 triliun, maka dia mendapatkan pembebasan pajak selama 15 tahun.
jika dia berinvestasi lebih dari 1 triliun, maka dia akan mendapatkan pembebasan pajak sampai 20 tahun. Itu adalah salah satu yang kami tonjolkan atau yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari investor. Kemudian para tenan di dalam KEK Semangke ini transaksi antar investor di dalam KEK Semangke dia bebas PPN. Jadi silahkan antar tenan itu bertransaksi dengan mendapatkan pembebasan pajak. Kemudian untuk non fiskalnya itu adalah salah satu contohnya. Jika dia membangun, kalau di luar KEK, proses perizinan untuk membangun dia harus menyelesaikan atau mendapatkan surat izin mendirikan bangunan. Tetapi jika di KEK Semangke, tenan tinggal membuat surat saja. Proses pembuatan IMB-nya dalam proses penyelesaian, tenan dari awal sudah bisa membangun pabriknya. Jadi untuk yang non fiskal adalah kecepatan pelayanan, kecepatan pembangunan, dan proses perizinan itu akan dipermudah di dalam KEK Semangke. Dan semua itu melalui satu pintu, yaitu di administrator. Nah, administrator ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten. Harapan kami dengan kemudahan tadi, proses investor berinvestasi menjadi lebih menarik untuk masuk ke KEK Semangke. Wah, berarti sangat menguntungkan sekali dong ya Pak. Nah, penonton sama saya nih juga penasaran nih Pak, kira-kira siapa sih yang udah berinvestasi di KEK Semangke ini? Oke, jadi KEK Semangke ini kita sudah ada 5 tenan yang berinvestasi. Jadi yang pertama Unilever, dia memiliki lahan 28 hektar, sehingga Unilever ini menginvestasikan cukup besar di Semangke dan beroperasi sejak 2015 sampai sekarang. Kemudian ada INL ini ada anak perusahaan dari PT PN 3 dan 4, bergerak di minyak goreng dengan produksi satu hari sekitar 2.000 ton minyak goreng, sehingga INL adalah investor kedua yang telah beroperasional di Semangke. Kemudian ada satu tenan lagi, PT AIS. PT AIS ini berinvestasi sejak 2019. Diharapkan di tahun 2021 ini, pertengahan tahun 2021, dia mulai menghasilkan produk berupa es krim yang akan diekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian ada 2 tenan, yaitu PT Alkosmos dan PT API. Karena memang kondisi tidak memungkinkan, sehingga PT Alkosmos dan API menunda pembangunan karena COVID. Diharapkan dengan selesainya COVID, API dan Alkosmos akan membangun di KEK Semangke. Di samping itu, kami sejak Januari 2021 ini cukup banyak tenan atau investor yang menanyakan lahan atau berinvestasi di Semangke. Nah, ini cukup besar. Kami juga terkejut atau surprise dengan adanya tenan-tenan atau investor yang menanyakan secara detail dan lahan yang dibutuhkan. Kami sangat surprise karena luas yang dibutuhkan cukup besar sampai 30 hektar. Nah, ini yang membuat kami sangat optimis bahwa Semangke ini akan segera tumbuh dan tenan-tenan akan nyaman berinvestasi di KEK Semangke. Oke. Kalau gitu boleh nggak nih Pak Lili sama penonton keliling-keliling di KEK Semangke ini? Oke, silakan. So, if you have any inquiries, just submit it in the chat box. Getting more curious for the detailed information of Semangke as Easy, now we are going to talk with the operational manager of Semangke as Easy, Mr. Widoyoko. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Jadi gini Pak, kemarin kan saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Wahyudi, sudah cukup Ya. jelas tentang KEK Semangke. Iya. Nah, tapi saya dan penonton nih Pak, pastinya makin penasaran sama KEK Semangke. Nah Pak, boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak, apa sih yang membuat KEK Semangke ini berbeda dari kawasan industri lainnya? Iya. Jadi KEK Semangke ini menjadi KEK industri yang pertama di Indonesia. Sehingga yang menjadi keunggulan KEK ini adalah
kawasan ekonomi khusus Semangke ini berada di sentra produksi kelapa sawit dan karet, sehingga harapannya nanti akan berdiri industri-industri yang menjadi hilir sawit dan hilir karet ini, sehingga berkembang di Sumatera Utara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada sumber air kita yang cukup melimpah, yaitu Sungai Bah Bolon. Itu juga menjadi utilitas yang diperlukan untuk sebuah kawasan industri. Kemudian kita juga dari segi infrastruktur itu udah cukup lengkap. Jadi mulai dari jalan kawasan, baik dari drainasenya, kemudian utilitas juga udah lengkap, baik listrik, air, kemudian pengolahan limbah, itu juga udah lengkap di kawasan ini. Kemudian kita di segi logistik kita mempunyai drepot, jadi pelabuhan darat itu. Jadi pengiriman dari kawasan ekonomi khusus Semangke ini menuju ke pelabuhan laut kita udah ada yang namanya drepot, hingga logistik di kawasan itu harapannya jauh lebih efisien daripada kawasan-kawasan yang lain. Jadi Pak, kemarin sudah cukup jelas nih Pak dijelaskan sama Pak Wahyudi tentang utilitas. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau tentang pengolahan airnya itu bagaimana? Oh iya, jadi untuk pengolahan air kita bersumber dari Sungai Bah Tongguran ya, sungai yang cukup besar. Kemudian kita olah di pengolahan kita, water treatment plant kita, itu nanti kita distribusikan ke tenan-tenan itu sesuai dengan Permenkes yang sesuai dengan kebutuhan tenan industri itu. Nah, bagaimana kalau soal pengolahan limbahnya Pak? Iya, kalau limbahnya kita sesuai dengan tata tertib, itu nanti tenan-tenan menyiapkan pre-treatment sesuai dengan parameter yang kita tentukan. Habis itu dikirim ke IPAL kawasan, itu yang kita kelola, baru nanti kita olah sesuai dengan baku mutu sesuai dengan peraturan pemerintah, baru nanti bisa kita alirkan ke badan sungai. Nah, setelah itu Pak, kalau soal listrik kawasan tuh bagaimana Pak? Untuk listriknya kita udah punya pembangkit EBT. Yang pertama itu adalah pembangkit tenaga biomasa sawit, kapasitas 2 kali 33,5 MW. Kemudian kita ada biogas kapasitas 2 kali 1,2 MW, dan untuk saat ini kita sedang pembangunan PLTS. Jadi ini sebuah daya tarik juga sebetulnya. Kita udah memanfaatkan EBT dan juga kita didukung oleh sumber dari PLN, itu udah tersedia 60 MVA, itu tersedia di kawasan ini. Ya. Wah Pak, berarti KEK Semangke ini juga peduli dengan lingkungan dong ya Pak, dengan adanya EBT yang beroperasi di dalam kawasannya. Iya gitu, betul. Jadi kami dari PT PN 3 dan juga dari Kindra udah komit untuk menerapkan EBT ini dengan pembangkit-pembangkit tadi. Harapannya pabrik-pabrik yang di dalam kawasan itu bisa zero waste kan itu. Kemudian dari tenan-tenan yang ada pun itu membutuhkan hal tersebut gitu. Jadi membutuhkan pembangkit yang ramah lingkungan, sehingga ini sebetulnya udah tepat sekali komitmen dari internal kami dan juga dari kebutuhan-kebutuhan tenan existing yang ada. Wah, kalau gitu Pak, boleh nggak Pak saya sama penonton nih ikut tur ke kawasannya? Iya, kita ke kawasan ya. Okay guys, so now it's tour time and let's see what's inside. So, ladies and gentlemen, we're already in dry port of Semangke SEZ. And we're going to have an insight of what exactly a dry port is. Oke Pak, berarti kita udah ada di dry port ya Pak? Iya, ini dry port KEK Semangke. Oke Pak, kalau gitu boleh dijelasin nggak ya Pak? Mungkin penonton juga pada penasaran, dry port itu apa sih? Iya, dry port itu adalah pelabuhan darat. Jadi dry port ini menjadi salah satu dari 3 dry port yang ada di Indonesia.
Jadi fungsi utamanya untuk melayani logistik kita dari kawasan ekonomi khusus Semangke ini menuju pelabuhan laut yang ada di Pelabuhan Belawan dan juga Pelabuhan Kuala Tanjung. Oke. Jadi dry port kita ini punya luas 2,4 hektar, mempunyai kapasitas kontainer yard 2.300 teus. Kemudian dry port ini juga bisa melayani nanti ekspor impor. Wah, ekspor impor juga nih Pak? Iya, Wah. jadi dari tenan industri nanti kalau akan melakukan ekspor impor cukup di pelabuhan kita ini aja. Wah, Pelabuhan mantap dari banget ya Pak. Iya, betul. Oke, and by the way guys, if you have any question, just submit it in the chat box, okay? Nah, terus Pak, kalau untuk angkutannya nih gimana Pak? Ya, kita udah kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia sehingga kita dilayani oleh kereta api. Jadi ini multimoda, kita bisa menggunakan kereta api, jasa kereta api, dan kita juga menggunakan tracking. Jadi tenan-tenan yang ada di Semangke ini tinggal memilih, dua-duanya bisa kita layani menggunakan kereta api dan juga menggunakan tracking. Wah, oke, berarti jadi gampang ya Pak untuk para Iya, tenan-tenan betul. gitu ya Pak? Ya. Oke. Wah Pak, kalau itu apa ya Pak? Ya, ini race taker. Jadi ini Wow. sarana untuk peralatan kita di dry port ini. Jadi race taker ini untuk bisa ngangkat kontainer baik yang kapasitas 20 feet maupun kapasitas yang 40 feet. Oh gitu Pak, berarti jadi efisien banget ya Pak untuk Iya. para tenan. Ya, jadi untuk loading unloading dari kontainer yacht ini menuju ke kereta api. Dan begitu sebaliknya dari kereta api menuju kontainer yacht dan juga nanti dari kontainer yacht melalui tracking juga bisa menggunakan race taker ini. Wah, berarti mempermudah para tenan ya Pak? Iya, biar lebih efisien lah di sini ini. Oh iya Pak, itu saya lihat banyak tangki-tangki gitu, itu tempat apa ya Pak? Iya, itu namanya tank farm. Oh. Jadi kawasan ekonomi khusus Semangke ini juga udah disediakan tank farm. Jadi ini ada 5 tangki timbun atau tank farm tadi, kapasitasnya 5.000 ton, dan juga ada tangki timbun CPKO kapasitasnya 3.000 ton. Jadi total tangkinya ini ada 7 tangki yang disiapkan di kawasan ekonomi khusus Semangke ini. Nah kalau itu fungsinya buat apa deh Pak? Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan CPO dan juga CPKO. Itu merupakan bahan baku dari tenan kita, industri-industri minyak goreng maupun industri oli chemical. Oh gitu ya Pak, berarti udah cukup lengkap banget ya Pak? Wah kayaknya kalau saya jadi investor saya bakal investasi di sini sih Iya, Pak. mudah-mudahan bisa. Karena udah berinvestasi. lengkap banget, jadi mempermudah banget ya Pak buat para investor. Iya. Nah Pak, terus kalau ada yang tertarik nih Pak, terus ingin tahu info lebih lengkapnya itu gimana Pak? Kemana? Iya, jadi untuk info mengenai Semangke itu bisa kunjungi website kami yaitu di www.semangkesej.com. Okay guys, you heard Mr. Widoyoko. If you want to know more details, you can visit on www.semangkesej.com and we'll continue our tour. So right now, we're going to have a talk with Mr. Rodrigo, the director of PT Ice Sumatra Industry. Keep on watching! Nah Pak, boleh diceritain sedikit nggak sih sejarah PT Ice Sumatra ini gimana sih? Ice ini investasi ke Semangke itu tahun 2019 setelah melakukan survei beberapa lokasi kawasan industri di Sumatera Utara. Nah kalau begitu Pak, saya penasaran nih, kenapa sih Bapak memilih KEK Semangke sebagai tempat investasi utama untuk PT Ice Sumatra? Ya sebetulnya kami di Sumatera ini melakukan survei ke daerah Medan juga, ke beberapa kawasan industri. Namun terakhir ke KEK Semangke ini karena di sini infrastrukturnya itu lebih memadai, lebih siap. Kemudian bagi PT Ice sendiri nih Pak, gimana sih Pak pelayanan kawasan industri Nusantara dalam membantu Bapak berinvestasi di KEK Semangke? Ya selama ini manajemen dari kawasan Nusantara ini lumayan kooperatif ya. Ada hal-hal apa yang
menjadi kebutuhan kami, disupport terus, dibantu terus. Nah Pak, setahu saya produknya dari PT Ais Sumatera ini kan ice cream ya Pak ya? Nah untuk pasarnya sendiri tuh kemana sih Pak? Ya, kami ice cream ini terkirim dari Aceh sampai ke Papua seluruh Indonesia, juga ada ekspor. Jadi pabrik Ais Sumatera ini selain menjual ke daerah Sumatera Utara, Riau, Palembang, Aceh, juga sebagian akan diekspor ke negara-negara tetangga Asia Tenggara. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan informasinya. Semoga KYK Semangke dan perusahaan Ais Sumatra Industry bisa berkembang lebih pesat lagi ke depannya. So, if you have any inquiries, just submit it in the chat box. Thank you so much for watching this live streaming event. For further information, visit us on www.semangkesez.com. Thank you so much for watching and see you guys next time. Hannover Messe 2021, connect to accelerate. Bye!